Saya Andre Agassi Romadona Malela, NPM 19640175, mahasiswa Teknik Sipil Reksian Banjarmasin Uniska. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pendidikan Pancasila dengan pokok bahasan Pancasila sebagai ideologi negara dengan dosen pengampu ialah Pak Adi Surya STMT. Pancasila sebagai ideologi negara disusun oleh Andre Agassi Romadona Malela, NPM 19640175. Pengertian ideologi. Ideologi berdasar dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar maupun cita-cita. Sedangkan logos yaitu berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar atau ide. Definisi ideologi berkembang menjadi kumpulan gagasan, ide, keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Ideologi Indonesia. 1. Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran filsafat bangsa, yaitu Pancasila, yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik nilai-nilai kultural. 2. Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. 3. Juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Ideologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali oleh moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Bukan berdasarkan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Macam-macam ideologi di dunia. Ada liberalisme, fasisme, komunisme, dan Pancasila. Liberalisme. Inti pemikiran kebebasan individual. Latar belakangnya adalah sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang absolut dan otoriter yang membatasi kebebasan dan hak-hak warga negaranya. Landasannya yaitu manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi tanpa harus diterapkannya aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang. Ciri-cirinya, kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu, penolakan terhadap pembatasan terutama dari pemerintah dan agama. Ekonominya yaitu pasar relatif bebas. Fasisme, inti pemikirannya yaitu adalah yakin, tunduklah dan berjuanglah. Perkembangannya dari paham dipraktikkan di Italia pada tahun 1922-1943. Landasan negaranya, pemerintahan harus bertindak keras agar ditakuti oleh rakyat. Intinya, negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Ciri-cirinya kekuasaan dipegang pemerintah dan berupa koalisi sipil militer atau partai yang berkuasa saat itu. Rakyat diperintahkan dengan intimidasi agar patuh dengan negara. Komunisme. Inti pemikiran perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat sehingga negara hanya sasaran antara. Latar belakangnya menurut yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manuskrip politik yang mengusung pertentangan kelas sosial, kaum proletar dan kaum borjuis. Landasannya yaitu penolakan kondisi masa lampau, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada,
resep perbaikan untuk masa depan, dan rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan tercapainya tujuan yang berbeda-beda. Ciri-cirinya yaitu ada kesamaan kesempatan bagi semua orang, penghapusan seluruh besar hak-hak milik pribadi negara tanpa strata atau tanpa kelas, pemerintahan otoriter. Komunisme sangat kontra terhadap liberalisme dan semua yang berbau agama, karena semuanya tidak objektif dan tidak berwujud dalam realitas masyarakat serta hanya memberikan ilusi semata. Liberalisme juga menimbulkan ketidakadilan sosial melalui kapitalisme, serta memberikan kebebasan bersuara kepada individu, mengontrol pemerintah, dan membiarkan kapitalisme menguasai media massa sebagai industri untuk mengajar keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, liberalisme memusuhi komunisme karena ajarannya dianggap sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada individu yang menyatakan pendapat dan memiliki media massa, serta tidak membolehkan individu memiliki kekayaan yang diperlukan dalam mencapai kebahagiaan. Ideologi yang menganut agama menolak komunisme karena tidak mengakui adanya Tuhan, dan beberapa penganut ideologi agama menolak liberalisme karena terlalu mendewakan materi dan kebebasan. Berikut ini adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Ada politik hukum, ada ekonomi, ada agama dan ciri khas. Sekian dan terima kasih.